Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang di rumah, hari ini apa kabar? Tentu kabar adik-adik di rumah sehat ya. Kak Ulin, apa kabar hari ini? Baik Kak, sehat. Puji Tuhan ya adik-adik, kita semua boleh sehat. Itu karena berkat dari Tuhan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Tapi kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pagi hari yang indah ini, buat pagi hari yang cerah ini. Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati adik sekolah minggu kami. Bahkan kalau sekolah minggu Tuhan berkati. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Yang masih duduk silahkan berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Adik-adik bisa mengikuti gerakan kakak-kakak ya. Kita bersukacita di hadapan Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan memberikan kita sukacita. Yuk bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi adik-adik, kita bersukacita di hadapan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Adik-adik yang di rumah boleh berdiri, boleh kita gerakkan badan kita mau bernyanyi Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya.
adik-adik, kita tetap bersuka cita ya. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan juga memelihara ciptaan yang lain. Kita bersyukur ya adik-adik. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Baik adik-adik, kita sudah selesai memuji dan bernyanyi buat Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikuit Cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikuit pagi. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita semua sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita semua senang dan bergembira. Adik-adik, hari ini kita akan belajar perihal ketiga temannya Daniel di Babel. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30. Nah, begini ceritanya adik-adik. Nama ketiga teman Daniel yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bekerja kepada Raja Nebukadnezar di kerajaan Babel. Raja Nebukadnezar itu baru berkuasa dan dia berusaha untuk memperteguhkan persatuan banyak provinsi yang ditambahkan kepada kerajaannya. Raja Nebukadnezar itu membuat patung emas yang sangat besar, tingginya sekitar 31 meter dan lebarnya 3 meter. Patung itu didirikan di daerah Dura di wilayah Babel. Kemudian Raja Nebukadnezar memandang patung yang besarnya dengan rasa yang puas dan bangga. Raja berkata, "Lihatlah patung ini, hebat bukan? Tidak ada yang lebih hebat dari patung ini. Indah dan terbuat dari emas." Kemudian Raja menuntut penyembahan patung dirinya sebagai tanda kesetiaan kepada dirinya dan untuk meninggikan dirinya. Kemudian banyak orang yang diundang untuk menghadiri peresmian patung tersebut. Setelah semua orang terkumpul, ada seorang pelayan kerajaan yang memberikan pengumuman. "Wahai orang-orang yang ada di segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, kalau kalian mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, gambus, dan berbagai bunyi-bunyian,
maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jika ada yang tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke dalam perapian. Apa? Menyembah patung Raja Nebukadnezar yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar sendiri? Kemudian adik-adik, sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai alat musik dibunyikan. Karena tadi sudah diumumkan, jika terdengar suara alat-alat musik itu akan dibunyikan. Semua orang harus menyembah patung itu. Maka semua orang yang ada di situ menyembah patung itu. Apakah semua orang sudah menyembah patung itu, adik-adik? Ternyata ada yang tidak ikut menyembah patung itu. Ada 3 orang yang tidak ikut menyembah patung itu, adik-adik. Siapakah mereka? Adik-adik tahu tidak? Nah, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa ya adik-adik mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar itu? Coba adik-adik tahu tidak? Karena mereka patuh pada perintah Tuhan dan hanya menyembah pada Allah saja, bukan menyembah patung raja. Raja Nebukadnezar menjadi marah sekali karena mereka tidak mau menyembah patung dirinya itu. Lalu adik-adik, raja memerintahkan tentaranya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan memasukkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala, adik-adik. Apa? Wah, perapian itu adik-adik pasti sangat panas sekali. Kita aja kalau dekat api sedikit nih, atau panas, atau yang lagi masak, pasti sakitnya minta ampun. Dan panas sekali kan adik-adik, apalagi di perapian. Sungguh ajaib adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar sama sekali. Dan lebih ajaib lagi, di dalam perapian itu ada 4 orang ternyata. Ada malaikat utusan Tuhan yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang Raja Nebukadnezar tahu kalau Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat. Akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada semua orang untuk menyembah Tuhan. Adik-adik, itulah tokoh kita hari ini. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak takut untuk menerima hukuman, sebab mereka hanya menyembah kepada Tuhan, bukan kepada manusia ataupun patung raja. Karena ketaatan mereka, Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, dari cerita di atas kita belajar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan kita juga belajar kalau Tuhan menyertai. Dan adik-adik, kisah ini bukan dongeng loh, tapi kebenaran yang tertulis dalam Alkitab ya. Oke adik-adik, kita udah selesai, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dalam segala hal dan mau membuat hati Tuhan senang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cikwit pagi. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini dapat kita ingat, kita pahami, dan kita simpan dalam hati untuk kita lakukan. Nah, adik-adik, kakak kembali mengingatkan, jangan lupa minggu depan ibadah Sunday School tetap diadakan melalui live streaming
Ya, melalui YouTube GBI Taman Anggrek jam 8:30 pagi. Jadi adik-adik jangan lupa ya, mari mempersiapkan diri untuk dapat beribadah bersama-sama. Dan kakak juga senantiasa mengingatkan untuk adik-adik tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Ketika adik-adik keluar rumah, tetap memakai masker, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga memakai hand sanitizer. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat segala berkat Tuhan, kami sudah selesai memuji bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan, bahkan dapat menjadi semangat bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati segala aktivitas mereka, sekolah mereka, bahkan orang tua dari mereka juga Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.